Wow, berita sungguh mengejutkan. Bintang Liga Inggris berharga ratusan miliar ingin bela timnas Indonesia. Apa kata PSSI dan Shin Tae-yong? Seorang bintang Liga Inggris dengan harga fantastis mengungkapkan niat untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Bagaimana reaksi PSSI dan Shin Tae-yong terhadap tawaran ini? Simak ulasan lengkap tentang peluang dan tantangan yang mungkin terjadi dalam perjalanannya. Pertemuan rahasia antara Erick Thohir dan Dito Aryo Tejo. Apa yang dibahas terkait timnas Indonesia? Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, baru saja mengadakan pertemuan penting dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo. Apa yang sebenarnya mereka bahas? Apakah ini berkaitan dengan masa depan timnas Indonesia? Temukan jawabannya di video ini. Rekam jejak media Italia yang sebutkan Erick Thohir perlu ganti Shin Tae-yong. Ada apa di balik media tersebut? Media Italia baru-baru ini memberitakan bahwa Erick Thohir harus mempertimbangkan untuk mengganti Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Apa yang menjadi dasar pemberitaan ini? Simak rekam jejak mereka yang ternyata juga pernah mengulas berbagai isu penting seputar pemain timnas Indonesia. Menggila di Piala AFF 2024, Nguyen Xuan San tidak akan masuk timnas Indonesia jika pelatihnya STY. Ini alasan Shin Tae-yong. Meskipun tampil mengesankan di Piala AFF 2024, Nguyen Xuan San tak akan dipanggil Shin Tae-yong jika di Indonesia. Mengapa pelatih asal Korea Selatan ini enggan memanfaatkan pemain naturalisasi yang tengah bersinar tersebut? Temukan alasan mengejutkan di balik kebijakan ketatnya dalam memilih pemain. Australia hadapi krisis bukan cuma kehilangan 3 pemain kunci. Ini masalah lain yang membuat mereka terancam saat melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan absennya 3 pemain utama. Australia akan mengalami tantangan besar. Namun ada satu faktor tak terduga yang dapat merugikan mereka dalam laga krusial melawan timnas Indonesia. Apa yang akan terjadi di Maret mendatang? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wow, berita sungguh mengejutkan. Bintang Liga Inggris berharga ratusan miliar ingin bela timnas Indonesia. Apa kata PSSI dan Shin Tae-yong? Seorang bintang Liga Inggris dengan harga fantastis mengungkapkan niat untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Bagaimana reaksi PSSI dan Shin Tae-yong terhadap tawaran ini? Simak ulasan lengkap tentang peluang dan tantangan yang mungkin terjadi dalam perjalanannya. Seorang pemain bintang Liga Inggris berharga ratusan miliar rupiah mengatakan secara belak-belakan mengenai keinginannya bela timnas Indonesia. Skuad Garuda tampak sedang terbang tinggi di kancah sepak bola internasional dengan bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhan Shin Tae-yong kini berada di peringkat ketiga grup C dengan raihan 6 poin dari 6 laga. Mereka hanya terpaut 1 poin dari Australia yang akan menjadi lawan berikutnya pada jeda internasional Maret 2025 mendatang. Jika mampu finish di peringkat kedua di putaran ketiga yang menyisakan 4 matchday lagi, maka timnas Indonesia akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Peluang skuad Garuda menjadi meningkat karena kehadiran para pemain keturunan yang dinaturalisasi oleh PSSI. Kebanyakan dari mereka berasal dari Belanda karena punya keterkaitan secara historis dengan Indonesia sebagai bekas negara jajahan. Selain itu, memang banyak diaspora Indonesia yang melanjutkan kehidupannya di negeri kincir angin tersebut.
Nama-nama seperti Maarten Paes, Ms. Hilgers, dan Jay Itzes pun kini menjadi andalan timnas Indonesia karena orang tua atau kakek neneknya orang Indonesia atau lahir di Indonesia. Mereka adalah para pemain berkelas dunia, namun nyatanya tidak sampai di situ. Ada banyak pemain kelas dunia lainnya yang punya darah Indonesia. Joel Veltman yang pada saat ini memperkuat Brighton dan Hove Albion di kasta tertinggi Liga Inggris Premier League pernah mengaku memiliki darah Indonesia. Veltman mengatakannya ketika berbicara dengan My Heritage DNA pada November 2019 lalu dan mengakui bahwa neneknya dari Indonesia. Saya kira ibu dan nenek saya berasal dari Indonesia. Jika punya peluang memilih, maka saya mungkin akan bermain untuk Indonesia, kata Veltman kepada My Heritage pada saat itu. Dalam acara tersebut, pembawa acara My Heritage DNA membeberkan bagaimana pemain yang pada saat diwawancara itu membela Ajax tersebut memiliki asal Indonesia. Kami menemukan bahwa kakek buyut Anda, Lammert Bruch, bekerja untuk pasukan kerajaan Hindia Belanda, katanya. Nenek buyut Anda, Jacoba van der Kamp, lahir di Indonesia ketika itu masih menjadi koloni Belanda. Jadi itu menjelaskan mengapa Anda memiliki darah Indonesia, jelasnya. Kendati begitu, bek kanan yang kini berusia 32 tahun tidak mungkin lagi untuk membela timnas Indonesia pada saat ini. Sebab dia sudah mengantongi 28 caps bersama timnas Belanda dengan berhasil mencetak 2 gol. Jadi sekalipun dinaturalisasi, Veltman takkan diizinkan bermain untuk skuad Garuda karena terbentur aturan FIFA. Sebagai pengingat, aturan FIFA hanya membolehkan seseorang untuk bermain minimal 3 kali untuk tim nasional senior sebelum berganti federasi. Veltman yang memiliki harga pasaran 121,67 miliar rupiah menurut Transfermarkt sudah tidak lagi aktif membela De Oranje karena terakhir kali mendapatkan panggilan adalah pada 2021. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Pertemuan rahasia antara Erick Thohir dan Dito Aryo Tejo. Apa yang dibahas terkait timnas Indonesia? Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, baru saja mengadakan pertemuan penting dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo. Apa yang sebenarnya mereka bahas? Apakah ini berkaitan dengan masa depan timnas Indonesia? Temukan jawabannya di video ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga dalam kurung Menpora, Dito Aryo Tejo. Apa saja yang dibahas? Erick Thohir mengunggah foto terbaru di Instagram pribadinya tengah bertemu dengan Menpora Dito Aryo Tejo. Dalam pertemuan ini, Erick Thohir datang bukan sebagai Ketua Umum PSSI, melainkan sebagai Menteri BUMN dalam kurung Badan Usaha Milik Negara. Orang nomor 1 di PSSI itu mengatakan bahwa Kementerian BUMN siap berkolaborasi dengan Kemenpora. Secara tidak langsung, Erick Thohir mengungkapkan bahwa ia menemui Menpora sebagai Menteri BUMN. Dalam pertemuan itu, Menteri berusia 54 tahun tersebut mengungkapkan ada beberapa hal yang dibahas. Tentu pembahasan utama soal kolaborasi antara BUMN dan Kemenpora. Kolaborasi ini tentu saja dilakukan untuk membantu meningkatkan prestasi olahraga Indonesia ke depannya. Bertemu dengan Masa Menpra Dito Aryo Tejo untuk kolaborasi Kementerian BUMN dan Kemenpora dalam meningkatkan prestasi olahraga Indonesia, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya Jumat dalam kurung 3 Januari 2025. Mantan pemilik Inter Milan juga menekankan bahwa BUMN akan selalu mendukung olahraga Indonesia. Ia siap mendukung olahraga Indonesia bisa berprestasi di kancah dunia.
Kami di BUMN memastikan akan terus mendukung olahraga di Indonesia bisa terus berprestasi di kancah dunia seperti saat Olimpiade maupun event-event internasional lainnya, kata Erick Thohir. Tak hanya membahas soal dukungan BUMN untuk Kemenpora, namun Erick Thohir juga membahas soal sepak bola Indonesia. Ketum PSSI itu mengatakan bahwa Dito Aryo Tejo siap terus mendukung timnas Indonesia yang tengah berjuang menuju panggung dunia. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia saat ini tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan kembali melanjutkan perjuangan dengan menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025 mendatang. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia pada 21 Maret 2025. Kemudian akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta pada 25 Maret 2025. Saat ini tim Merah Putih menempati posisi ketiga klasemen Grup C dengan mengemas 6 poin dari 6 laga yang dilakoninya. Dengan posisi ini, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke babak selanjutnya. Pasalnya, tim yang menempati posisi puncak dan kedua klasemen nantinya berhak lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara posisi ketiga dan keempat akan lanjut ke putaran keempat untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia. PSSI dan Sintayong menargetkan untuk finish di posisi 4 besar. Oleh karena itu, peluang mereka untuk lolos semakin besar dan Menpora pun mendukung perjuangan timnas Indonesia ini. Mas Menteri juga siap untuk terus mendukung timnas sepak bola Indonesia berjuang untuk bisa tampil di panggung dunia, tutur Erick Thohir. Sementara itu, Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa pertemuan ini membahas soal perkembangan industri dan prestasi olahraga di Indonesia, khususnya kolaborasi Kementerian BUMN dan Kemenpora dalam mengembangkan potensi dan keterlibatan generasi muda untuk Indonesia. Pembahasan mengenai timnas Garuda kita juga tidak lewat, justru seluruh stakeholder akan semakin fokus ke depannya untuk meningkatkan prestasi sepak bola tanah air, jelas Dito Aryo Tejo. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I'd like to... Rekam jejak media Italia yang sebutkan Erick Thohir perlu ganti Sintayong. Ada apa di balik media tersebut? Media Italia baru-baru ini memberitakan bahwa Erick Thohir harus mempertimbangkan untuk mengganti Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Apa yang menjadi dasar pemberitaan ini? Simak rekam jejak mereka yang ternyata juga pernah mengulas berbagai isu penting seputar pemain timnas Indonesia. Rekam jejak media Italia yang mengabarkan Erick Thohir perlu ganti Sintayong ternyata juga pernah membahas tentang pemain timnas Indonesia di bursa transfer. Pada awal tahun 2025 ini, sebuah media asal Italia, Tuttosport, memberikan kabar mengejutkan dengan membahas timnas Indonesia. Surat kabar yang bermukim di Turin tersebut menyebut bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menginginkan pelatih asal Eropa demi membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Thohir menginginkan Piala Dunia, seorang pelatih Eropa untuk Indonesia. Demikian judul yang diberikan oleh Tuttosport dalam artikel keluaran 12 Desember 2024. Indonesia bisa berganti pelatih. Erick Thohir, ketua umum saat ini di Federasi Negara Asia Tenggara tersebut dan mantan pemilik Inter, ingin lolos ke Piala Dunia 2026, tambah Tuttosport di badan artikelnya. Tuttosport membahas tentang sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi, termasuk Jay Itzes yang kini membela Venezia, klub Serie A.
Kemudian Tuttosport mengklaim bahwa untuk mencapai Piala Dunia 2026, Erick Thohir memerlukan pelatih baru yang kemungkinan asal Eropa. Sebab Sintayong terlalu fokus dalam latihan fisik dan berlari yang dinilai tidak diperlukan lagi. Untuk membuat lompatan kualitas yang diperlukan, sebuah pergantian di kursi kepelatihan tengah dipertimbangkan, tulis Tuttosport. Pelatih asal Korea Shin Tae-yong terlalu fokus kepada fisik dan berlari yang tidak lagi memuaskan, tandasnya. Bahkan media Italia itu mengklaim bahwa perubahan pelatih bisa terjadi sebelum laga kontra Australia dan Bahrain yang akan berlangsung pada Maret mendatang. Sejatinya ini bukan pertama kalinya Tuttosport membahas tentang timnas Indonesia. Pada bursa transfer musim panas 2024, mereka juga mengabarkan tentang Jay Itzes. Pada saat itu Itzes tiba-tiba muncul di halaman pertama Tuttosport edisi 11 Juni 2024 dengan kemungkinan pindah ke Torino yang dilatih mantan pelatih Venezia Paolo Vanoli. Toro Vanoli ini dia dan nama Itzes juga muncul, demikian kabar dari Tuttosport pada saat itu. Football Italia menggambarkan bahwa Tuttosport bukanlah sumber yang bisa diandalkan dan cenderung berlebihan dalam rumor Juve. Tuttosport perlu diketahui bukanlah sumber yang paling bisa diandalkan untuk kabar transfer dan cenderung berlebihan, terutama untuk rumor Juve, demikian klaim Football Italia. Paranoid, I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that. I'd like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside. Menggila di Piala AFF 2024, Nguyen Xuan San tidak akan masuk timnas Indonesia jika pelatihnya STY. Ini alasan Shin Tae-yong. Meskipun tampil mengesankan di Piala AFF 2024, Nguyen Xuan San tak akan dipanggil Shin Tae-yong jika di Indonesia. Mengapa pelatih asal Korea Selatan ini enggan memanfaatkan pemain naturalisasi yang tengah bersinar tersebut? Temukan alasan mengejutkan di balik kebijakan ketatnya dalam memilih pemain. Penyebab Shin Tae-yong ogah menggunakan pemain naturalisasi seperti Nguyen Xuan San yang menggila di Piala AFF 2024 akan diulas. Sosok penyerang naturalisasi timnas Vietnam Nguyen Xuan San menjadi sorotan di Piala AFF 2024. Baru bermain 4 kali, penyerang yang memiliki nama asli Rafaelson ini mengemas 7 gol. Terbaru penyerang 27 tahun ini memborong semua gol kemenangan 2-1 timnas Vietnam atas Thailand di leg E final Piala AFF 2024 Kamis 2 Januari 2025 malam waktu Indonesia Barat. 1. Top skor sementara Piala AFF 2024. Alhasil, pemain asal Brasil ini untuk sementara duduk sebagai top skor Piala AFF 2024. Ia unggul 3 gol dari nama-nama lain yang berada di posisi 2, yang mana rata-rata telah memainkan 7 pertandingan. Mayoritas pencinta sepak bola Vietnam pun puas dengan program naturalisasi yang dijalankan Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) maupun pemerintah mereka. Sebab pemain yang dinaturalisasi memiliki kualitas dan langsung memberikan dampak kepada skuad Golden Star Warriors julukan timnas Vietnam. Berkat kesuksesan di atas, Vietnam kabarnya akan menaturalisasi lagi pemain-pemain asing yang tampil apik di Liga Vietnam. Lantas, apakah PSSI akan mengikuti langkah serupa? 2. PSSI pernah melakukannya pada 2010-an awal. Medio 2010-an awal, PSSI menaturalisasi banyak pemain asing yang berkompetisi di Liga Indonesia. Beberapa di antaranya Christian Gonzalez hingga angkatan Greg Nwokolo dan Victor Igbonevo.
Proyek naturalisasi di atas pun tidak memberikan hasil apapun. Prestasi terbaik timnas Indonesia hanya menjadi runner-up di Piala AFF 2010 dan hancur lebur di kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia. 3. Pindah haluan. Setelah menaturalisasi pemain diaspora macam Stefano Lillipali dan Diego Michels, kini PSSI mencari pemain diaspora yang memiliki kualitas lebih tinggi. Tak tanggung-tanggung, pemain-pemain yang mentas bersama klub-klub top Eropa didatangkan seperti Jay Itzes, Kevin Dix, hingga Mads Hilgers. Dalam sebuah wawancara, Shin Tae-yong sejalan dengan proyek yang dikembangkan PSSI. Ia setuju pemain-pemain yang dinaturalisasi wajib memiliki darah Indonesia. Saya hanya menginginkan pemain dengan keturunan Indonesia dalam kurung untuk dinaturalisasi dan bukan yang tidak memiliki darah Indonesia. Itu bukan pemain dari warga negara lain yang pindah jadi warga negara Indonesia, kata Shin Tae-yong dalam podcast Close the Door milik Deddy Corbuzier. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Australia hadapi krisis bukan cuma kehilangan 3 pemain kunci. Ini masalah lain yang membuat mereka terancam saat melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan absennya 3 pemain utama. Australia akan mengalami tantangan besar. Namun ada satu faktor tak terduga yang dapat merugikan mereka dalam laga krusial melawan timnas Indonesia. Apa yang akan terjadi di Maret mendatang? Australia mendapat sejumlah kabar buruk jelang menghadapi timnas Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 nanti. Jelang laga tersebut, Sochoroos julukan timnas Australia mendapat kabar kurang baik terkait 3 pemain penting mereka yang cedera. Tidak hanya itu, Australia juga bakal menghadapi teror dari ribuan supporter timnas Indonesia yang siap meramaikan tribun di Sydney Football Stadium. Kabar terakhir, sebanyak 3.250 supporter bakal memberikan dukungan langsung kepada pasukan Shin Tae-yong. Dukungan dari para supporter dipastikan bakal menjadi motivasi tambahan bagi para penggawa timnas Indonesia di laga nanti. Sebanyak 250 supporter timnas Indonesia telah mendapatkan tiket dalam 1 pekan pertama penjualan tiket laga timnas Indonesia kontra Australia pada Maret 2025. Tulis Garuda Australia lewat akun Instagramnya Garuda_Australia. Sabtu 22/12/2024. Pertandingan timnas Indonesia versus Australia akan berlangsung di Sydney Football Stadium yang diketahui berkapasitas 42.500 penonton. Pendukung timnas Indonesia akan ditempatkan di tribun bagian selatan stadion. Pada supporter, Garuda juga sudah diminta untuk tidak membeli tiket tribun utara yang bakal diisi fans tuan rumah. Meski demikian, tagar #Shenai Kandang Garuda bahkan cukup ramai jelang laga timnas Indonesia versus Australia. Hal itu jelas menjadi bukti besarnya antusiasme supporter untuk memberikan dukungan bagi skuad merah putih. Antusiasme luar biasa dari para fans Garuda bahkan sampai membuat Federasi Sepak Bola Australia (Football Australia) memberikan batasan jumlah supporter. Kami akan membatasi kuota pendukung Indonesia. Animo mereka tinggi.
Kami juga pastikan yang memenuhi stadion hanya supporter Australia, ucap salah satu orang Federasi Australia dilansir dari laman Football Australia. Kubu tuan rumah sendiri tengah dipusingkan dengan kemungkinan absennya 3 pemain pilar mereka di laga kontra Timnas Indonesia nanti. Pertama, Australia terancam tidak bisa memainkan bek andalan mereka yakni Alessandro Circati. Sang pemain dilaporkan mengalami cedera ACL dan harus menepi hingga April 2025 mendatang. Kemudian 2 nama lain yang juga harus absen membela Australia di laga kontra Timnas Indonesia adalah Kusini Yengi dan Hari Soutar. Kusini Yengi absen karena cedera lutut. Sementara Hari Soutar mengalami cedera parah pada bagian tendon Achilles saat memperkuat timnya Sheffield United di Liga Inggris.